dipersembahkan oleh Find 7 Oppo Smartphone. didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Baik, sebelum kita lihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com, saya punya pertanyaan kepada Pak Mario bicara mengenai kegalauan yang membuat hati kita menjadi tidak bahagia, kesedihan. Beberapa orang, Pak, ketika sedang sedih berkata bahwa atau berusaha membiasakan diri dalam kesedihan. Sehingga dia merasa kuat kapanpun itu, berapa lama pun itu menghadapi segala macam kesedihan. Menurut Pak Mario bagaimana? Super Mas Bram, yuk kita lihat sama-sama memesnya ini. Anda tidak mungkin bisa bertahan dalam kesedihan selamanya. Anda harus bangkit, kalau tidak segera, ya segera. Lihat, sedih. Apakah enak bersedih? Tidak. Good. Mengapa ada orang bisa lama bersedih? Kalau karena orang menemukan cara untuk menikmati kesedihan. Oh, kesedihan itu nikmat sekali. Hati-hati loh ya, sedih itu enak. Sedih itu enak. Karena kalau tidak, setan tidak mendorong kita ke arah kesedihan. Karena kesedihan adalah kenikmatan yang membatalkan aktivitas. Itu setan taruh di sana. Tidak ada orang bersedih itu membenci kesedihan. Buktinya kalau dinasihati, lihat ya. Aku dikhianati gitu. Sudah move on, tapi gitu kan? Itu berarti dia tidak baik bagimu, tapi dia terbaik bagiku. Coba itu. Hah? Orang galau itu kecenderungannya alay. Gitu. You know? Ini alay. Akhirnya apa? Menjadi manusia vegetable. Sayuran, tidak berguna. Karena dia menikmati kesedihan. Jadi jangan salah kira loh ya. Sekarang, enak mana kesedihan dengan kebahagiaan? Enak kebahagiaan. Sama. Buktinya, orang yang sedih bertahan sedih. Orang yang bahagia menikmati bahagia. Berarti kalau gitu, kalau orang mengatakan kehidupan itu pilihan, itu maksudnya. Anda pilih bersedih atau bahagia? So, yes. Jadi bukan keadaan yang menentukan kebahagiaan Anda. See, jadi kalau gitu sudut pandang. If you're a good person, you will look for goodness. Kalau Anda orang baik, Anda cari kebaikan. Itu. Kalau Anda orang baik, Anda cari kebaikan. Terima kasih Pak Mario. Langsung kalau begitu sekarang saya akan lihat bagaimana hasilnya dari polling yang sudah dipilih oleh Anda di mtgwpol.com ataupun sahabat super yang hadir di studio. Kita lihat sama-sama, hasil pollingnya adalah saat Anda serius mau meniadakan kegalauan, apa yang akan Anda lakukan? Pilihan A hanya 14%, pilihan B 20%, dan pilihan C yang paling banyak sebesar 66%. Baik, kita berikan tepuk tangan. Saya akan coba, apakah di sini ada yang memilih A dan B? Yang memilih A, pilihan A 14%. Ibu, pilihan A Bu ya, silakan naik ke atas panggung Bu. Yang memilih B, Bapak, ya silakan Pak. Dan pilihan C yang mewakili 66%, dari belakang silakan Pak, turun Pak. Ya baik, sudah ada 3 orang yang akan mempertanggungjawabkan jawabannya. Apakah A, B, atau C, dan kenapa? Kita saksikan sama-sama. Yes, Ibu Lucy. Kenapa Anda memilih A, mengganti pergaulan? Karena semakin cepat kita mengganti pergaulan, kita semakin cepat bisa move on. Oh, super. Dan bersahabat dengan orang yang positif, kita dapat meninggalkan hal-hal yang buruk dan tertular hal-hal yang positif. Karena kita dinilai dengan siapa kita berteman. Oh, super. Kalau temannya jualan parfum, kita ketularan wangi. Kalau temannya jualan jengkol, kita ketularan bau. Seperti itu, Pak. Oh, begitu. Pak Hadi, Anda pilih B, menyendiri untuk sementara waktu.
Ya, kenapa saya pilih itu? Karena terkadang kita perlu menyendiri untuk mengambil sebuah banyaknya energi. Untuk dari menyendiri itu kita banyak energi untuk mencari solusi yang terbaik yang seperti apa gitu. Kayak film Facing the Giant, itu kan ada pelatihnya ya. Pelatih yang sangat pintar sekali, banyak banget masalahnya. Nah ketika itu dia menyendiri dan dia mencari banyak solusi dengan membaca buku motivasi, dengan bertemu dengan orang-orang hebat, dan dengan itulah dia mendapatkan solusi yang sangat luar biasa. Menyendiri tidak bergaul dengan orang-orang hebat. Menjadi dalam arti dia tuh menganalisis masalah-masalah yang ada gitu. Oke. Ketika dia datang masalahnya, dia menganalisis, oh selamanya saya di sini, berarti saya harus seperti ini, kayak gitu. Good. Saya memilih C, menyibukkan diri dengan kegiatan yang menjadikan diri lebih maju dan mandiri. Pada dasarnya galau itu sama dengan ya sedih, dan itu merupakan sifat. Jadi kalau kita dengan menyibukkan diri saja sudah sangat meminimalisir atau sedikit berubah dari sifat galau atau sedih tersebut. Apalagi dengan menyibukkan diri dengan menjadikan diri menjadi lebih maju. Jadi berarti kan dengan hal-hal yang positif. Jadi otomatis kegalauan tersebut pasti akan menghilang. Super sekali. Yuk kita samakan dulu pengertian. Galau itu belum sedih loh ya. Galau definisinya adalah kegamangan rasa karena tidak adanya kejelasan. Gamang perasaannya, belum sedih. Gamang karena tidak ada kejelasan. Jadi ABG lihat artis Korea langsung galau gitu. Karena tidak jelas dia mau apa enggak sama dia. Jadi itu galau, oke. Nah, Ibu tadi memilih pergaulan. Oke, yuk kita analisa. Orang yang menjadi baik karena pergaulannya baik, tipe orang apa? Tipe orang impressionable, orang yang mudah dipengaruhi lingkungan. Jadi dia kalau mau baik, bergaul sama orang baik. Karena kalau dia salah bergaul, jadi orang tidak baik. Nah, yang baik seperti apa? Yang dimanapun baik, itu kan? Nah, yang ini menyibukkan diri dengan kegiatan yang menjadikan diri lebih maju dan mandiri. Kegiatan apa saja? Salah satunya dengan datang ke acara ini juga bisa. Super sekali. Ya, betul. Karena dengan datang ke sini mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa mendapatkan motivasi juga. Amin. Itu. Amin. Kemudian selanjutnya saya Muslim dan saya juga jadi sering berkonsultasi dengan ustadz dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Ayo, sekarang bantu saya menjawab pertanyaan seorang anak muda. Om Mario, kenapa sebagai anak SMA perjalanan cintaku tidak lancar? Ayo, apa jawabannya? Ya karena anak SMA itu seharusnya studi dulu. Kalau pacaran, tanya semua anak SMA yang pacaran, ada rencana menikah nggak? Nggak ada. Itu modus semua. Ayo. Nah, mulai kuliah tingkat berapa? Yang namanya kekasih itu mulai diniati untuk dinikahi. Tingkat berapa? Tingkat akhir. Sebelum atau sesudah skripsi selesai? Sebelum skripsi. Sesudah skripsi. Ini banyak sekali mahasiswa benci bahasan dan skripsi itu langsung serangan jantung. Oke, good. Nah, banyak anak muda tidak memikirkan berkeluarga, tetapi berperilaku seperti berkeluarga, yaitu membiayai jalan-jalannya wanita itu. Hah? Ya toh? Nah, sehingga banyak sekali ungkapan gini, bantuin aku dong buat alasan ke orang tua supaya dapat uang. Bayangkan itu. Jadi perilakunya membiayai wanita, itu pekerjaan seumur hidup laki-laki itu membiayai wanita itu. Setelah dia menikah baru betul-betul tahu arti dari workshop. Suami yang work, istri yang shop. Oke? Nah, Anda untuk menyendiri, untuk membangun kemampuan, kehebatan baru setelah itu turun gunung. Nah, sekarang berapa lama Anda menyendiri? Secepatnya sih untuk menyendiri itu ketika kita sudah menemukan solusi yang terbaik gitu pastinya. Dan kita berani untuk memberikan solusi yang terbaik. Nah, sekarang apakah menyendiri itu harus betul-betul sendiri? Tidak. Tidak. Apakah Anda betul-betul bisa sendiri sekarang, Tidak, zaman tidak. modern ini? So,
Ini terpengaruh oleh pergaulannya, ini merasa perlu sendiri supaya tidak terpengaruh, sedangkan ini sibuk sekali. Ya, iya betul, sibuk sekali. Good. Ibu, simpulkan. Iya, mengganti pergaulan tentunya berteman dengan orang-orang yang bisa membawa positif terhadap kita. Super. Dan bersahabat dengan orang-orang yang positif itu perlu sekali, bahkan diwajibkan untuk zaman yang sekarang ini. Super sekali, karena kita dinilai dari teman-teman kita. Iya. Karena ada orang bilang gini, show me your friends and I'll tell you who you are. Ya toh? Tunjukkan temanmu, nanti aku beritahu kamu itu siapa. Very good. Ini, menyendirinya. Ya, menyendiri bukan berarti kita harus diam, menggalau ria, tapi menyendiri ini kita menganalisis sebuah masalah yang nantinya akan bakal dapat energi besar sehingga kita mempunyai solusi yang besar. Kayak Good. gitu. Nih, saya tunjukkan menyendiri yang produktif. Waktu Anda sedih, Anda sulit meninggalkan kesedihan kalau Anda sendirian. Ini caranya ya, ini saya gunakan sejak muda. Waktu Mario sedih, ada Mario satu lagi yang keluar. Lalu bilang gini, Mario katanya mau jadi orang besar. Masa sedihnya norak? Tuh. Satu lagi, aku sudah berdoa. Keluar. Mario, iman saja nggak cukup. You have to be smart. Itu loh. Tuh. Tapi aku sudah berupaya. Keluar. Kamu tadi lupa berdoa. Terus gimana ini? Nah ya itu. Berarti apa? You are never alone, Pak. Anda tidak pernah sendiri. Kalau Anda bisa keluar dari diri Anda sendiri, you are your best advisor. Gunakan itu. Itu dalam proses menyendiri, Pak. Jadi Anda sebetulnya tidak pernah sendiri. Dan Anda paling benar. Dan buktinya Anda mewakili 66%. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk pertanggungjawabannya. Saya persilakan untuk kembali ke tempat, di bawah saja mic-nya. Iya. Baik, kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana, terus saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Banyak orang hidupnya mengeluh saja tidak finish. This is a new condition. Selesai. Yuk kita dari sini bangun kehidupan yang baru.